Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang kewaspadaan nasional yang berakodakan. Saya Pinka Nabila Herman, kemudian Trisha Rizkia Putri, dan Rafli Abdul Aziz. Yang pertama itu pengertian kewaspadaan nasional. Kewaspadaan nasional yaitu suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Kewaspadaan nasional juga adalah serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dengan gangguan ATHG dengan meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan diri. ATHG sendiri diartikan sebagai upaya pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai dan dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah dengan negara kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik di ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, fungsi kewaspadaan. Yang pertama itu ada membina kepastian hukum. Membina kepastian hukum adalah aspek penting dalam kewaspadaan nasional. Kepastian hukum menunjukkan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Yang kedua, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah aspek penting dalam kewaspadaan nasional. Ketentraman dan ketertiban masyarakat diharapkan oleh masyarakat dalam memelihara kehidupan dan kebijakan mereka serta mengatasi perasaan penyalahsanaan dan kekhawatiran antara masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, penegakan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan merupakan dua konsep yang saling terkait namun memiliki perbedaan. Penegakan hukum merujuk pada proses upaya untuk menerapkan atau menjalankan norma hukum sebagai pedoman bagi pelaku perdagangan atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan satu negara. Sementara itu, keadilan adalah nilai acuh yang selalu dipertaruhkan oleh manusia. Keadilan merupakan tujuan utama hukum yang meliputi tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan yang menjadi tujuan utama hukum. Yang keempat, membangun kemampuan pertahanan. Membangun kemampuan pertahanan merujuk pada upaya untuk meningkatkan kesiapan dan kapasitas pertahanan suatu negara. Hal ini meliputi pengembangan dan penguatan berbagai aspek pertahanan, termasuk pertahanan militer, keamanan nasional, serta kewaspadaan dan respon terhadap berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Yang terakhir itu melindungi rakyat dari berbagai bencana alam, kesenjangan, lalai, termasuk perlindungan hak-hak rakyat. Melindungi rakyat dari berbagai bencana termasuk hak-hak rakyat adalah aspek penting dalam penanggulangan bencana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafli Abdul Aziz. Selanjutnya mengenai strata atau tingkatan dari sikap kewaspadaan kita. Ada 8 tingkat kewaspadaan nasional, mulai dari kelompok yang terkecil ke tingkatan yang senasional atau se-Indonesia, senegara. Jadi yang pertama itu tingkatan yang paling kecil adalah tingkatan individu. Individu sendiri mencerminkan pendekatan yang diambil oleh setiap individu, setiap diri masing-masing dalam menjaga kesehatan, keamanan data diri, serta orang lain. Jadi individu ini tingkatannya memang diri sendiri orang tersebut. Selanjutnya tingkatan kedua ada keluarga. Kondisi
keluarga ini dalam menghadapi potensi atau indikasi timbulnya bencana, baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia. Jadi tingkatannya dalam satu lingkungan keluarga. Kemudian selanjutnya ada kewaspadaan kelompok. Nah, kewaspadaan kelompok ini kondisi kepekaan atau kesiagaannya diantisipasi dilakukan oleh sebuah kelompok menghadapi potensi indikasi timbulnya bencana alam juga maupun bencana karena manusia. Semuanya diantisipasi oleh sekelompok orang, misalnya di antar beberapa keluarga, dan tingkatan selanjutnya ada di RT, RW maupun rukun kampung yang ada di desanya, ada kampungnya. Kondisi kepekaan atau kesiagaan ini diantisipasi oleh kelompok yang lebih tinggi lagi cakupannya. Bencana alam, indikasi timbulnya bencana oleh manusia, diantisipasi kewaspadaannya oleh RT, rukun tetangga, rukun warga, ataupun rukun kampung. Selanjutnya ada kewaspadaan cakupannya lurah atau kelurahan. Nah, selanjutnya yang kewaspadaan tingkatan ini lebih tinggi lagi cakupannya. Semua hal yang sebelumnya dijelaskan tingkat kewaspadaannya, tetapi cakupan atau tingkat antisipasinya lebih tinggi lagi. Kemudian kabupaten atau otonomi daerah, kalau untuk kabupaten atau otonomi daerah ini antisipasi atau pencegahannya juga dibantu oleh institusi pemerintah, karena memang di tingkat kabupaten atau otonomi daerah sendiri mulai ada peran pemerintahan di tingkat lokal, seperti pemetaan anggota keluarga, pengembangan keterampilan, pengetahuan, koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selanjutnya naik lagi tingkatannya yang ketujuh ke kewaspadaan provinsi. Di kewaspadaan provinsi ini pemerintah juga cukup andil dalam tingkat antisipasi kewaspadaan nasionalnya. Pengimplementasian kewaspadaan provinsi ini merupakan sistem yang memantau perkembangan yang cakupannya lebih tinggi lagi. Biasanya misalkan ketika ada potensi bencana yang cukup besar, tren bencana menular, penyakit yang menular, dan antisipasi ketahanan lain yang cakupannya lebih tinggi, yaitu satu provinsi. Dan terakhir yaitu kewaspadaan nasional yang menjadi inti dari bahasan kita. Kewaspadaan nasional ini menangkal segala potensi, tantangan, hambatan, dan pencegahan atas segala tantangan kewaspadaan nasional. Dan selanjutnya mengenai kewaspadaan nasional dalam hal globalisasi, karena meskipun di Indonesia udah satu negara, tetapi ada satu hal lagi yang memang konteksnya satu dunia. Konteksnya tuh kewaspadaan nasional dalam pencegahan ketika antisipasi penyakit atau halnya itu datang dari global. Dalam era globalisasi ini, negara-negara di seluruh dunia saling terhubung, mempengaruhi satu sama lain. Jadi kewaspadaan nasional itu penting untuk menjaga keamanan, stabilitas sebuah negara. Beberapa ancaman contohnya seperti terorisme, perdagangan manusia, perubahan iklim, dan pandemi global. Nah, untuk selanjutnya kewaspadaan nasionalnya penting dalam hal teknologi, karena seperti yang kita tahu, zaman sekarang tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Negara tuh mampu bekerja sama dengan negara lain menghadapi ancaman yang sifatnya berasal dari teknologi ini, karena sambil berkolaborasi juga dengan negara-negara lain, itu akan meningkatkan keefektivitasan kewaspadaan nasional
yang sifatnya global daripada ditangani oleh satu negara. Sifatnya konteksnya global tetapi diantisipasinya di tingkat nasional, berkolaborasi dengan negara-negara lain supaya lebih efektif dan efisien. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih detail contoh permasalahan kewaspadaan nasionalnya oleh Trisha. Selanjutnya ada contoh permasalahan dalam kewaspadaan nasional. Diversitas Indonesia dapat menciptakan konflik internal akibat ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik. Sementara transisi demokrasi membuka peluang bagi gerakan radikalisme FRF. Keterbatasan sumber daya alam dan lingkungan berpotensi menimbulkan konflik terkait kepemilikan dan pengelolaannya, mengancam rasa aman, kesejahteraan umum, dan harmoni sosial. Yang pertama, negara Republik Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang masih diwarnai ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik, berpotensi melahirkan konflik di tengah masyarakat. Yang kedua, Indonesia pada satu sisi mengalami transisi demokrasi dan pemerintahan, membuka peluang bagi munculnya gerakan radikalisme di dalam negeri. Dan pada sisi lain, hidup dalam tahanan dunia yang terbuka dengan pengaruh asing sangat rawan dan berpotensi menimbulkan konflik. Yang ketiga, kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungannya yang makin terbatas dapat menimbulkan konflik, baik karena masalah kepemilikan maupun karena kelemahan dalam sistem pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Yang keempat, konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis seperti dendam, benci, antipati, serta melebarnya jarak segresi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Selanjutnya, ada kesimpulan. Kewaspadaan nasional adalah konsepsi nasional yang menekankan pentingnya kesiapan dan kesiagaan bangsa untuk mengantisipasi serta mencegah berbagai potensi ancaman. Hal ini melibatkan sikap peduli dan tanggung jawab warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewaspadaan nasional juga berkaitan dengan pembinaan kepastian hukum, ketentraman masyarakat, penegakan hukum, dan kemampuan pertahanan. Dalam era globalisasi, kewaspadaan nasional semakin penting untuk menghadapi ancaman yang berubah dengan cepat dan berkelanjutan. Untuk mengembangkan kewaspadaan nasional, diperlukan pendidikan dan penyelenggaraan yang baik, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nasionalisme dan berbangsa. Dalam konteks globalisasi, kewaspadaan nasional harus menjadi pendekatan yang diadopsi oleh negara-negara untuk mengantisipasi ancaman dan mengalami perubahan cepat dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.